Proses belajar yang diselingi dengan permainan sehingga proses belajar mengajar tidak monoton. Saat menjawab soal-soal evaluasi. Suasana sekolah yang nyaman dan bersih, persaingan antar teman yang membuat kita giat belajar. Gurunya baik dan mudah difahami. Yang paling menyenangkan adalah saat kegiatan belajar sambil bermain. Saat ibu dan bapak guru menjelaskan pelajaran. Senang karena cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dipahami. Senang karena bu guru menjelaskan dengan baik dan jelas. Cara membimbing dan mengajar guru di SD kami mudah untuk kami pahami. Senang karena cara guru menjelaskan mudah difahami dan mudah dimengerti. Saya senang sekali karena bapak dan ibu guru baik dan ramah dan saya cepat paham. Senang karena bapak dan ibu guru menjelaskan pelajaran sangat asik. Biasanya saya mengalami kesulitan pada beberapa materi yang kurang dipahami. Tidak kesulitan karena saya sudah belajar di rumah. Ada beberapa pelajaran yang saya sedikit kurang pahami, namun ketika saya tidak memahaminya, saya bertanya kembali dan saya bisa memahaminya. Tidak kesulitan, tetapi sebagian kesulitan. Alhamdulillah, saya tidak mengalami kesulitan. Jikapun ada, saya akan bertanya langsung kepada ibu guru atau bapak guru. Tidak, karena bapak dan ibu guru menjelaskan pelajaran dengan baik. Orang tua saya sangat membantu apabila ada beberapa mata pelajaran yang kurang saya mengerti. Orang tua membantu saya belajar setiap saya kesulitan. Sangat membantu saya, apalagi sistem daring. Orang tuaku mengajariku saat aku kesulitan saat belajar. Orang tua saya selalu membantu saya belajar pada saat di rumah. Ya, selalu membantu saya ketika saya kesulitan dalam pelajaran. Memberikan motivasi atau dukungan kepada murid-muridnya. Memberikan tugas-tugas yang lebih banyak. Memberikan motivasi hingga anak-anak bersemangat. Saat mengajar diselingi dengan canda dan permainan yang mendukung pelajaran. Sebisa mungkin Bapak Ibu guru memberikan kami reward ketika kami mencapai prestasi. Sering memotivasi saya dan teman-teman agar kami lebih semangat. Menciptakan kondisi belajar yang lebih mendukung, misalnya pojok baca, majalah dinding, dan melengkapi buku-buku perpustakaan yang lebih menarik. Kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pelajaran. Menurut saya, belajar di luar kelas atau di alam bebas akan lebih menyenangkan, dan sekolah harus mencoba kegiatan-kegiatan seperti itu. Menyediakan alat peraga belajar dan kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan materi atau tema. Berdiskusi, belajar di luar ruangan, atau belajar di alam sekitar. Melakukan lomba antar kelas dan sesekali belajar di luar kelas. Ya, menurut saya, Bapak dan Ibu guru di sekolah sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis atau berpusat kepada murid. Contohnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak dan Ibu guru selalu menanyakan kesiapan siswa untuk mulai belajar. Bila siswa sudah siap, maka pembelajaran akan dimulai. Kemudian, Bapak dan Ibu selalu menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa agar dapat nanti menghubungkan proses pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada mereka alami selama ini. Kemudian Bapak dan Ibu guru seringkali menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana model pembelajaran ini sangat baik sekali untuk mengaktifkan siswa. Karena dari awal mereka membuat sebuah proyek, kemudian nanti mendapatkan sebuah hasil berupa produk. Setelah itu, hasilnya itu akan dipresentasikan di depan kelas, kemudian mereka berdebat. Memang di kelas itu sangat ribut, karena mereka sedang mengadakan diskusi, atau bisa berdiskusi dengan temannya, atau dengan gurunya, atau berdebat. Bahkan
siswa juga tidak segan-segan berdebat dengan gurunya. Kemudian bapak dan ibu guru juga selalu memberikan tanggung jawab kepada siswa, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Silahkan kalian bekerja, percaya diri kepada diri sendiri untuk mampu menghasilkan apa yang harus dikumpulkan di sekolah. Ya sudah, karena pada pembelajaran di kelas tinggi itu, khususnya kelas 5, memang mengukur di mana hal ini sangat relate dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tantangan-tantangan setiap pembelajaran tentunya ada banyak tantangan dihadapi oleh bapak dan ibu guru, yang terutama menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada siswa. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang tepat. Karena di SD itu masih modelnya tematik, mengaitkan beberapa muatan pelajaran. Nah, ini yang sulit dicarikan model pembelajaran yang sesuai, yang bisa merangkul semua pembelajaran itu. Itu yang menyulitkan bapak dan ibu guru untuk mencari model pembelajaran yang tepat untuk anak, sehingga semua muatan pelajaran itu bisa terangkum. Kemudian yang menjadi tantangan juga adalah guru sulit mengarahkan siswa yang mempunyai kecerdasan yang kurang untuk bisa aktif apabila mereka membuat sebuah proyek atau bekerja sama dalam kelompok. Tentunya ini siswa-siswa yang agak cerdas itu saja yang aktif di kelas. Nah, ini cara memancing yang kurang aktif ini, itu yang menjadi kendala yang dihadapi oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Tantangan yang paling serius, yang paling sulit bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ada dua. Yang pertama itu adalah minat literasi siswa yang masih rendah, karena literasi itu sangat berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau siswa masih memiliki minat literasi rendah, otomatis dia akan kesulitan bagaimana ingin mencari tahu apa yang ingin diketahui dari kegiatan literasi itu, dari kegiatan membaca pemahaman itu. Kemudian yang kedua adalah kelas yang heterogen dengan siswa yang sangat aktif dan siswa yang pasif. Jadi nanti ada kesenjangan antara keduanya sehingga pemahamannya akan terlalu jauh. Gotong royong dalam pembelajaran sudah diterapkan di sekolah, bukan dalam pembelajaran saja, tetapi dalam semua segi gotong royong itu selalu nampak. Misalnya dalam pembelajaran ada teman-temannya di kelas yang belum paham mengenai apa yang dijelaskan oleh guru, maka teman yang lain dengan senang hati memberikan atau mengadakan tutor sebaya kepada temannya. Karena tentunya ada daya tangkap berbeda dari anak-anak kita, sehingga teman yang lain bisa memberikan atau mengajari temannya materi yang belum dipahami. Kemudian manfaat literasi sangat penting sekali ini. Inilah yang dimanfaatkan oleh siswa kita, membantu teman-temannya yang belum paham atau membantu teman-temannya yang tidak mempunyai media untuk belajar. Kadang-kadang dari literasi itu teman-teman yang lain mencari, kemudian membuat video yang sesuai dengan materi, kemudian nanti di-share ke grup WA kelas. Nah, ini menurut saya gotong royong yang dilakukan oleh siswa untuk bisa membantu teman-temannya belajar di sekolah. Demikian juga dengan bapak dan ibu di sekolah. Bila ada masalah, mereka selalu diskusi, saling menanyakan bagaimana jalan keluar apabila ada masalah-masalah atau kendala yang dihadapi di dalam kelas. Ya sudah, tapi perlu diperbaiki lagi, karena pada dasarnya siswa dalam kegiatan pembelajaran, khususnya kalau kita lihat dalam pembelajaran berkelompok itu, mereka sudah sangat sadar bagaimana andil mereka terhadap kelompoknya sendiri, sehingga mereka saling membantu untuk menyelesaikan dari tugas kelompok itu. Praktik baik atau best practice yang telah kami terapkan di sekolah, yang pertama tentunya ada untuk siswa dan ada juga untuk bapak dan ibu guru. Untuk siswa, dari literasi-literasi yang dilaksanakan oleh siswa di sekolah, maka siswa akan kami anjurkan membuat video-video pembelajaran atau literasi yang mereka baca di luar tema pembelajaran. Nah, ini sangat membantu teman-teman yang lain untuk memberikan informasi
dari banyak segi atau banyak hal yang diberikan kepada teman-temannya. Ini sudah kami coba dan alhamdulillah anak-anak sudah sangat senang sekali dan sudah biasa berhadapan dengan kamera. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru sudah membuat video pembelajaran yang akan dikirim ke WA grup masing-masing. Kalau gurunya tampil sebagai model dalam video pembelajaran itu, tentunya akan menumbuhkan semangat, motivasi dan bangga kepada anak karena gurunya yang berada di dalam video itu. Selain video-video pembelajaran diambil dari luar juga untuk dikirimkan kepada siswa. Nah, best practice ini yang kami laksanakan sekarang, guru yang membuat video dan gurunya menjadi model dalam video tersebut. Ibu gurunya yang akan tampil di sana, sehingga anak-anak akan termotivasi dan bangga mempunyai guru yang sangat bertalenta. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah bisa dipupuk dari kegiatan belajar kelompok, di mana nanti siswa akan sadar kalau dia itu perlu andil dalam kelompoknya itu, jadi tanggung jawabnya itu bisa dipupuk dari sana. Kemudian itu akan berpengaruh juga pada kegiatan individualnya. Terus yang kedua adalah tutor sebaya. Nah, tutor sebaya itu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada temannya sendiri tentang materi yang belum dipahami. Mungkin saja dengan dijelaskan oleh temannya sendiri itu dia bisa memahami. Selain itu juga kan manfaatnya siswa yang menjadi tutor atau yang menjelaskan itu bisa lebih percaya diri, sedangkan siswa yang lain diharapkan bisa lebih termotivasi agar memiliki rasa percaya diri yang sama dengan temannya itu. Kemudian yang terakhir itu adalah komunikasi dengan wali murid, di mana kalau guru menemukan masalah yang berkaitan dengan wali murid apa saja itu yang berkaitan dengan kegiatan belajar bisa dibicarakan dengan wali murid dan dicari solusinya secara bersama-sama. Sumber daya yang terutama yang kami andalkan di sini adalah alhamdulillah kami mempunyai Bapak dan Ibu guru yang sangat memahami kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan oleh siswa itu mereka sudah pahami, yang itu yang menjadi sumber daya yang paling utama, sehingga proses pembelajaran itu transfer ilmu kepada siswa akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian beberapa buku paket dan buku literasi untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian dana selalu kami siapkan di sekolah apabila Bapak dan Ibu siap atau melaksanakan beberapa proyek-proyek yang dilakukan bersama siswa. Kemudian kami juga mengadakan miniatur-miniatur model-model pembelajaran untuk bisa lebih siswa itu lebih cepat untuk memahami materi-materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian alat-alat peraga juga sudah kami siapkan di sekolah, yang terutama tadi yang saya bilang yaitu Bapak dan Ibu guru yang siap membantu siswa dalam proses belajar dan mengetahui kebutuhan siswa selama ini. Sumber daya yang dimiliki di sekolah ini saya rasa sudah lengkap sekali. Yang pertama, sumber belajar yang bisa diakses dengan mudah di perpustakaan, baik itu buku untuk guru maupun buku untuk siswa. Kemudian sumber belajar di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan praktek, seperti kayak torso, kemudian miniatur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah akses internet yang baik. Nah, akses internet ini dirasa sudah cukup baik di sekolah. Guru-guru bisa mencari sendiri referensi lain untuk membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Upaya-upaya yang kami dilakukan di sekolah adalah yang pertama, kami melatih para guru untuk melek IT. Karena IT ini sangat penting zaman sekarang ini untuk proses pembelajaran. Jangan sampai guru-guru ketinggalan dengan murid. Kemudian semua fasilitas kebutuhan kelas kami siapkan untuk bisa melancarkan proses pembelajaran. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kepada guru dan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran selama pandemi ini. Kemudian kami sebagai kepala sekolah selalu mendatangi kelas atau berdiskusi di ruang guru untuk menanyakan adakah kendala-kendala atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk proses pembelajaran. Diskusi-diskusi yang kecil ini sangat penting
untuk bisa kami saling memahami. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas antara guru yang satu dengan guru yang lain, sehingga nanti mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk terlaksananya proses pembelajaran. Upaya yang perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi guru itu sendiri melalui mungkin kegiatan kelompok kerja guru. Kemudian sekolah bisa memfasilitasi guru-guru dalam kegiatan seminar, baik itu secara offline maupun online. Kemudian secara mandiri, guru dapat mencari sendiri referensi-referensi dari internet, karena kan sudah disediakan akses internet oleh sekolah. Tanggapan saya selaku orang tua, proses belajar mengajar di SDN 3 Selong sudah berjalan cukup efektif. Tantangan, saya rasa tidak ada tantangan yang cukup berarti ya, karena selama ini proses pembelajaran di sekolah mereka sudah sangat maksimal. Selaku orang tua, artinya madrasah utama bagi anak-anak, sesering mungkin kita memotivasi anak dan menanyakan apakah ada PR atau tidak, dan ketika ada PR sebaiknya didampingi anak kita dampingi. Kemudian kalau ada kesulitan bisa kita bantu ketika kita bisa membantu, tetapi ketika kita tidak bisa membantu, mungkin kita bisa memfasilitasi anak untuk menghubungkan dia dengan gurunya, mungkin lewat meminjamkan Android dan sebagainya. Harapan saya semoga ini kedepannya lebih sering diadakan diskusi-diskusi ringan di kelas untuk meningkatkan komunikatif bagi anak-anak kami, ya, sehingga mereka lebih bisa mengemukakan pendapatnya dan juga lebih terlatih untuk berkomunikasi dengan baik. Orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan guru maupun pihak sekolah terkait, dan khusus untuk anak sendiri harus diberikan motivasi yang cukup ya, sesering mungkin, setiap saat dan setiap waktu.